BPOM-nya ketinggalan. Seharusnya kan BPOM yang menerbitkan halal itu. Nanti ada sertifikasi babi lagi ntar. Ya kan? Aduh. Babi halal. Kan sekarang kalau yang itu kan, yang pelacuran halal kan sudah ada kan, itu kan di puncak itu kan. Nanti ada makan babi halal itu nanti itu warung babi Bipang itu dikasih stempel halal sama MUI. Untuk membela Muhammad KC, ahli bahasa, sehingga yang beliau sampaikan itu adalah real yang ditulis, tetapi ditafsirkan dalam bahasa ibu. Ya. Sama seperti Pak Paul tulis ini kan, ada yang sudah meninggal kan diracun, itu kan real Pak. Nggak ada yang bisa bantah. Cuman kapan dia meninggal itu kan urusan belakangan Pak. Ya. Nggak ada yang bantah. Itu sudah meninggal waktu dia hijrah. Jadi ini seru ini. Kita tidak tahu identitasnya, tidak tahu wajahnya, sah-sah saja. Mau taruh wajah saya kayak siapa kayak. Iya kan, boleh-boleh saja kan. Jadi Bapak harus bisa menggairahkan ya kita yang bukan diaspora tapi masih tinggal di Indonesia, komunikasinya lebih bijak. Kita harus berani mengucapkan realita, bukan mengorek-ngorek ya, mengorek-ngorek ajaran mereka, enggak. Kita cerita realita aja. Jadi kalau kita tersandung dengan hukum, apa yang kita sampaikan itu real. Kita bukan menafsirkan. Jadi Pak Muhammad Kece itu tidak menafsirkan, tidak meluaskan tafsiran. Dia hanya menafsirkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi ada yang tersinggung. Jadi coba seandainya pemerintah tersinggung nggak bahwa pemerintah Republik Indonesia tersinggung nggak bahwa yang mengelola uang halal itu dari MUI? Tersinggung nggak pemerintah? ini seru loh. Misalnya begini, Indofood aja ya, Indofood ya, produk yang dihalalkan melalui lembaga ini nggak satu loh. Mungkin dari Indofood aja itu uangnya udah gede banget. Ya, dari karena apa, Indofood sekarang kan memproduksi makanan-makanan siap saji, bumbu-bumbu dapur siap saji. Jadi kalau kita lihat misalnya di gerai-gerai misalnya Alfamart, Indomaret ya, semuanya itu ada halal. Jadi BPOM-nya ketinggalan. Seharusnya kan BPOM yang menerbitkan halal itu. Kemudian uang itu dibawa kemana? Tapi di zaman Jokowi ini, Jokowi sudah, Bapak Presiden kita sudah berani ya, mulai mengambil alih pelan-pelan. Tapi kan tidak gampang, karena itu kan domainnya pemerintah, domainnya pemerintah. Makanya kemudian pemerintah kita malah diuber bagaimana cara mengelola dana haji. Kan jadi di bola panas ini. Pemerintah mau ngejar apa yang disebutkan oleh mereka tidak layak, tapi mereka balas balik. Jadi trik-trik ini kita yang ada di Zoom ini kita mulai paparkan lah. Ya, saya senang sekali ini malam ini Pak Paul bisa buat seperti itu ya, meninggal diracun ya. Aduh, ini nggak ada yang bisa bantah. Kita nggak salah dalam hal ini. Kita tidak menulis kapan meninggalnya ya. Kita tidak sebutkan. Tapi tidak ada yang bisa bantah dia meninggal diracun. Ya, jadi saya bahagialah. Kemudian ada sesuatu bahagia memang sederhana. Hal-hal yang nampaknya kan sepele Pak. Tapi kalau kita mengerti ya, ada pesan. Ya, ada pesan yang Pak Paul mau sampaikan, saya tangkap ini Pak, dan ini kena kasaran Pak. Jadi kadang-kadang orang mendengar sesaat emosional Pak, karena apa? Mereka tangkap api yang Pak Paul Zhang bakar melalui
melalui Zoom ini Pak. Tapi kemudian ide-ide kan tetap ada Pak. Akhirnya saya bilang saya juga tadinya mau sarankan bahwa produk-produk saya yang akan disampaikan, tapi akhirnya saya sadarin rujak pecel lebih berarti daripada fisik. Rujak pecel lebih berarti dari fisik. Masalahnya gimana? Izin Pak Putih, ini ada api juga yang dikobarkan Pak Putih tadi Pak. Saya mau tindak lanjuti boleh Pak Putih mengenai dana halal yang dikelola MUI itu Pak. Itu bisa ya Pak. Itu kemana lagi pula Pak? Pertanyaan yang bicara Indofood, ngapain dia harus kasih duit kalau memang halal? Cukup dicek aja. Iya. Ngapain harus nyetor duit? Akhirnya biaya produknya kan meningkat, masyarakat jadi beban. Itu satu. Itu dia Pak. Ya kalau toh satu misalkan oke, itu udah aturan pemerintah dan MUI lah untuk bagi-bagi kue apa itu ibaratnya lah. Tapi PGI juga harus dapat dong dana harap. Dana harap. Pajak tadi harus dikasih ke PGI. Jadi mungkin Pak Putih bisa tindak lanjut itu Pak, dana haram untuk PGI Pak. Siap. Makanya rumah sakit Cikininya mau di BOT supaya dapat dana haram itu loh. Ini negara bukan negara agama mau pakai dana halal haram. Persis Pak. Makanya waktu Presiden kita bilang ada biapong kan mana sertifikatnya? Iya. Malah yang saya katakan Pak, Indofood dia memang nggak ada minyak babi, anggap aja nggak ada, kita nggak tahu. Tapi dia pakai bahan pengawet kan itu lebih haram Pak. Jangka panjangnya kan kita punya ginjal rusak, lever rusak, lambung rusak. Iya Pak. Jadi sekarang makanya sekarang kita mau jujur sekarang. Sekarang ada bakpao Muslim. Siap. Bakpao Muslim Pak. Jangan-jangan ntar ada lagi MUI bikin sertifikasi babi lagi. Kapan bakpao murtad Pak? Nanti ada sertifikasi babi lagi ntar. Ya kan? Aduh. Babi halal kan sekarang kalau yang itu kan yang pelacuran halal kan sudah ada kan itu kan di puncak itu kan. Nanti ada makan babi halal itu nanti itu warung babi Bipang itu dikasih stempel halal sama MUI. Yang penting syahadat dulu katanya babinya. Pokoknya babinya sebelum disembelih suruh syahadat dulu. Makanya kalau kita mau jujur ya Pak Paul, mereka yang di Papua ya, mungkin mereka sudah naik haji ya, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Tapi waktu pesta bakar babi, halal itu barang Pak. Iya betul. Bakar babi tidak bisa dihindari walaupun agamanya sudah lain. Mereka nikmati bakar batu yang dibakar itu Pak. Pesta bakar batu. Jadi enak. Jadi kemudian kalau malam mereka yang di pedalaman tetap lebih nyaman pakai minyak babi di tubuhnya Pak untuk menghindar dari nyamuk dan lain-lain. Nyamuk malarianya Pak, ganas itu Pak. Kalau nggak pakai minyak babi itu mereka. Selesai. Jadi itu dulu dari saya Pak Paul ya. Saya terima kasih Pak Paul, tetap semangat ya. Percayalah bukan hanya diaspora Indonesia aja yang hari-hari ini sudah berani ngomong yang real ya. Satu persatu ya, orang-orang yang punya hati supaya Indonesia itu adat istiadatnya tetap utuh ya, berbangsa dan bernegaranya tetap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ya, yang hari ini diobok-obok oleh berbagai kepentingan. Makanya kita sudah bilang tadi beliau itu sudah meninggal ya, ya di dalam perjalanannya. Tapi bagi saya kita harus segera buat satu gerakan. Macam mana Yusuf Kala ini harus kita batalkan atau kita impeachment ya menjadi ketua PMI. Ini berbahaya Pak. Iya.
Kita harus buat satu gerakan, Pak. Pak Putih, satu lagi sebelum Pak Putih selesai. Saya ada pertanyaan. Apa masukan Pak Putih, pandangan Pak Putih, walaupun masih 3 tahun lagi, untuk umat Kristiani Indonesia, langkah politik apa untuk menyiapkan 2024? Apa yang harus kita lakukan? Dan di 2024 itu pilihannya kemana gitu, Pak? Pilihan kita cuma satu, Pak. Berdiakonia, Pak. Amin. Jangan yang lain, Pak. Pilihan kita satu, berdiakonia, Pak. Ya. Mengenai arahan partai, Pak? Nggak ada, Pak. Partai kabur semua, Pak. Belum jelas. Sampai saat ini, Pak, partai itu kabur semua, Pak. Tapi waktu pemilihan, dalam 1 detik itu Tuhan akan gerakkan hati kita semua. Mana yang terbaik bagi Indonesia? Setuju, Pak. Amin. Nah, kita berdiakonia lah, Pak. Ya, tadi Pak Paul sudah bilang 5.000, 10.000 kagak ada urusan. Ajar aja. Nah, itu bakti yang kita bisa lakukan. Kalau kita sudah bisa, makanya saya, kayak Pak Paul bilang tadi, sepakat banget, Pak. Beri mereka makan, bukan beri kail. Bohong itu, Pak. Pak Putih, cuman yang harus Pak, kita pesan sama Pak Paul ini, karena sempat saya baca itu ratusan leher dari yang pihak sebelah ditangkap mau dibarter dengan 1 leher Pak Paul. Itu Pak Paul, hati-hati Pak Paul.